Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagian terakhir dari materi matriks, yaitu inverse matrix ordo 3x3. Di sini nanti ada beberapa pembahasan yang lebih kompleks mengenai cara mencari inverse matrix ordo 3x3. Langkah menghitung inverse matriks 3x3 terbagi menjadi dua jenis matriks, yaitu matriks singular dan matriks non-singular. Langkah menghitung inverse matriks 3x3 yang pertama, nanti di dalam mempelajari inverse matriks 3x3 ini kalian akan memahami 4 bagian. Yang pertama adalah determinan, ini sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian menentukan matriks minor, kemudian menentukan kofaktor, dan menentukan adjoint. Untuk mencari determinan dihitung pertama kali sebelum menghitung minor, kofaktor, dan adjoint. Di sini setiap kita sebelum menghitung inverse matrix, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan determinannya dulu, karena hal ini untuk mengantisipasi apabila determinannya itu menghasilkan 0, maka dia tidak memiliki inverse, jadi kita tidak perlu melanjutkan untuk mencari inverse matrixnya. Ya, jadi seperti cara kemarin menggunakan metode Sarus, ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Jadi konsentrasi kita sekarang adalah menentukan minor. Sebuah matriks ordo 3x3 itu mempunyai 9 elemen yang terletak di 3 di baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom pertama, kedua kolom kedua, kedua kolom ketiga, dan seterusnya sampai di baris ketiga kolom ketiga. Jadi setiap matriks ordo 3x3 memiliki 9 minor. Yang pertama adalah minor untuk baris pertama kolom pertama M11, kemudian M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Di sini caranya adalah dengan mengekspansi atau menutup. Kalian bisa menutup pada saat mencari minor M11, berarti kalian tutup baris pertama ditutup, kolom pertama ditutup, berarti yang tersisa adalah A22, A23, A32, dan A33. Nah, di sini cari determinannya. Setelah ketemu M11 atau minor 11, di situ terbentuk sebuah matriks berordo 2x2. Jadi sekalian nanti langsung dicari determinannya, yaitu M11 yaitu tinggal dikalikan saja A22 kali A33 dikurangi A23 dikali A32. Kemudian untuk mencari M12 atau minor 12, minor 12 itu berarti yang ditutup adalah baris pertama dan kolom kedua, berarti sisanya tinggal A21, A31, A23, dan A32. A33, sorry. Kemudian cari determinannya lagi. Kemudian M13 yang ditutup adalah baris pertama dan kolom ketiga, berarti sisanya adalah ini A21, A22, A31, A32. Kemudian M21 berarti yang ditutup adalah baris kedua kolom pertama, berarti sisanya adalah A12, A13, A32, A33. M22 berarti yang ditutup adalah baris kedua kolom kedua, berarti sisanya A11, A13, A31, A33. Kemudian kalau M23 di sini berarti M23 yang ditutup adalah baris kedua kolom ketiga, berarti sisanya A11, A12, A31, A32.
Kemudian kalau M31 berarti yang ditutup baris ketiga kolom pertama, berarti sisanya A12, A13, A22, A23. M32 berarti baris ketiga kolom kedua, berarti yang tersisa A11, A21, A13, A23. Kemudian M33 di sini berarti 33 baris ketiga kolom ketiga, berarti yang tersisa A11, A12, A21, A22. Nah, semua dari matriks yang sudah cari tadi, M minornya ditentukan determinannya. Kemudian untuk menentukan kofaktor, jadi dari sebuah minor tadi kalian memperoleh hasil dari M11 sampai dengan M13 determinan yang ditempatkan dalam posisi sebuah matriks ordo 3x3. Setelah ketemu matriks minor, maka tinggal kita cari kofaktornya. Kofaktor adalah hasil kali antara elemen minor dengan min 1 pangkat I plus J. Jadi hasilnya nilai dari setiap elemen minor berubah menjadi positif atau negatif. Jadi min 1 I plus J itu tergantung tergantung nomor dari minornya. Min 1 pangkat 1 tambah 1 berarti kan min 1 pangkat 2, maka dia positif. Min 1 dipangkatkan I plus J nya 1 tambah 2 berarti 3, berarti negatif. Min 1 pangkat 1 tambah 3 tambah 3 itu 4, berarti positif. Jadi I plus J ini kalau dia jumlahnya negatif berarti jumlahnya ganjil berarti negatif, kalau jumlahnya genap berarti positif. Posisinya seperti ini. Jadi yang negatif adalah M12, M21, M32 dan M23. Kemudian setelah menentukan kofaktor, kita tentukan adjoint. Adjoint diperoleh dari mentranspos matriks kofaktor dengan cara merubah baris jadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi setelah dia diperoleh kofaktornya, maka kita transpos. Transpos kan tinggal merubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kemudian untuk memahami lebih lanjut, kita punya contoh soal. Yang pertama, tentukan inverse matriks berikut ini. Matriknya adalah min 24, min 5, 13, min 7, 04, min 8. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita mencari inverse matrik, maka harus dicari dulu determinannya. Di sini dicari dulu determinannya menggunakan cara sarus. Ketemu determinannya dalam 4, ini tidak perlu saya ulang, bisa dilihat di video sebelumnya. Setelah itu kita tentukan minornya. Minornya yang pertama M11, jadi baris pertama kolom pertama yang tersisa adalah 3 min 7, 4 min 8. Jadi determinannya ketemu 4. Kemudian M12 berarti baris pertama kolom kedua, berarti sisanya 10 min 7 min 8. Di sini determinannya min 8. M13 baris pertama kolom ketiga, berarti sisanya 1304. Hasil determinannya adalah 4. Kemudian M21 baris kedua kolom pertama, berarti 4 min 5, 4 min 8. Hasilnya determinannya adalah min 12. Baris kedua kolom kedua, berarti min 2, min 5, 0, min 8. Hasil determinannya adalah 16, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ini bisa dilihat ya, ini hasil untuk mencari minornya. Maka diperoleh matriks minor. Determinannya kamu pasangkan di sini, susun menjadi matriks ordo 3x3. 4, min 8, 4, min 12, 16, min 8, min 13, 19, dan 10. Inilah yang namanya minor dari matriks A. Setelah itu, setelah mencari minor, maka kita cari adalah kofaktornya. Kofaktor tadi di posisi-posisi tertentu dia negatif, berarti dari matriks minor kita kalikan dengan min.
yaitu di posisi minor 1 2, minor 2 1, minor 2 3, dan minor 3 2. Jadi dari ini kita kasih main, kita kalikan dengan main, maka hasilnya min 8 jadinya positif, min 12 positif 12, min 8 8, min 19 nih. Nah, setelah kita dapat kofaktor, maka kita cari adjoin. Adjoinnya itu berarti transpose dari matriks kofaktor. Baris jadi kolom, baris jadi kolom, baris jadi kolom. Jadi di sini diperoleh adjoin dari matriks A, yaitu transpose dari matriks kofaktor. Setelah diperoleh itu, maka kita cari inverse-nya. Inverse sesuai dengan rumus inverse, yaitu seper dari determinan dikalikan adjoin. Determinannya tadi 4, berarti 1/4 kali adjoinnya, maka diperoleh determinan inverse dari matriks A ordo 3 kali 3 adalah seperti ini. Itu ya, jadi bisa dipahami untuk inverse dari matriks A.